Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Iya puji Tuhan, ada sukacita. Amin ya. Setiap hari kita senantiasa mendapat sukacita daripada Tuhan kalau kita senantiasa mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Baik yang ada di rumah, siapkan Alkitabmu, buka hatimu. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kalau Bapak Ibu sudah dapat Lukas 17 ayat 19 sampai 17, mari dengan hormat saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama membacanya agar sama-sama kita diberkati. Ya, kita baca. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri yang ada di dalam rumah Tuhan. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, apa sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka berjalan tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang Samaria ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tema yang diberikan gereja kita pada saat ini pemulihan ya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah, bahkan yang menyaksikan streaming ini, bahkan kita yang ada pada saat ini. Pemulihan itu terjadi karena ada Yesus di dalam hidup kita secara pribadi. Sesungguhnya, maukah saudara dipulihkan? Apakah saudara pada saat ini sudah dipulihkan oleh Allah? Itu tergantung diri kita masing-masing. Karena apa? Allah tidak pernah memaksa setiap hidup kita untuk kita menuruti kehendak Tuhan. Tetapi biarlah kita secara pribadi kita sadar hidup kita sudah dipulihkan oleh Allah. Karena Tuhan kasih kebebasan bagi setiap kita. Dia sudah mencurahkan kuasanya di dalam hidup kita. Mau tidak mau itu tergantung pribadi saudara dan saya. Makanya Tuhan katakan di dalam dunia ini ada 2 jalan. Kalau ada dulu anak-anak sekolah minggu tahu pujian ini, di dalam dunia lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit jiwa berglori. Nah, Tuhan kasih pilihan bagi setiap kita. Maukah setiap kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Nah, tema yang saya berikan pada saat ini, pemulihan terjadi karena ada Yesus. Saudara dan saya jangan menganggap dirimu sanggup mengatasi segala perkara yang ada di dalam hidupmu, baik masalah yang besar, yang kecil, yang sedang, yang sanggup kamu atasi. Semua Tuhan izinkan di dalam hidup masalah kita, Tuhan yang dapat memulihkannya. Persoalannya jangan andalkan kekuatan kita masing-masing pada saat ini. Ada 2 perkara yang kita akan
terima pada saat ini. Yang pertama, dia tahu keadaan kita. Saudara dan saya, dia tahu keadaan kita. Saya tidak tahu keadaan kakak Ezra, keadaan kakak Yosua, keadaan kakak Bima. Saya tidak tahu. Tapi Yesus yang engkau sembah pada tahap ini, dia tahu keadaanmu. Dia tahu keadaan kakak Naldo. Karena dia yang sanggup memulihkan hidupmu secara pribadi. Persoalannya, maukah kita dipulihkan oleh dia? Jadi jangan pernah pikir gini, oh aku dipulihkan loh oleh karena dia. Aku bisa curhat sama dia jadi aku dipulihkan. Banyak orang mengatakan kalau dia bisa berubah atau cerita sama teman itu karena dia. Tapi ingat, semua Tuhan izinkan karena Tuhan yang tahu keadaanmu. Amin. Banyak orang konseling kalau pribadi dia tidak mau dipulihkan, apapun kata-kata kita, kalau dia tidak mau, nggak bisa. Kalau dia tetap berkeras. Tapi kalau ada Allah melibatkan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi, maka terjadilah pemulihan. Dia tahu, dia tidak mau membeda-bedakan hidup kita masing-masing. Ya, kita sering membeda-bedakan teman kita, sahabat kita, orang tua kita, rekan kita. Kita suka membeda-bedakan. Tapi Tuhan yang engkau sembah pada saat pagi hari ini, dia tidak pernah membeda-bedakan. Benar apa enggak? Mau kayakah engkau, mau kau pintar, mau engkau hebat, bahkan engkau terpandang, Allah tidak pernah membedakan. Yang miskin, yang kaya, yang sedang, yang belum diberkati, itu semua sama di hadapan dia. Yang suka membeda-bedakan kita secara pribadi, membuat kita jarak antara satu dengan yang satu. Ah jangan, dia orangnya begini. Ah jangan, ah jangan, ah jangan. Kita yang sok-sok lebih tahu keadaan orang itu daripada Tuhan. Ada orang yang tidak bisa kita dekati, itu Tuhan izinkan supaya kita bisa merubah hidup dia. Jadi jangan dijauhin. Karena dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Lihat ayat yang ke-12 dikatakan, saya baca. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada zaman itu orang-orang sakit kusta tempatnya terasing. Tidak boleh bersama dengan orang-orang yang pada saat itu dalam keadaan yang mungkin sehat. Karena mereka adalah penyakit yang najis, yang tidak bisa bergabung dengan orang-orang yang sehat. Makanya mereka ditempatkan di tempat yang asing. Tapi lihat keberadaan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan kehidupan mereka. Kita tadi lihat mereka berdiri agak jauh. Jauhnya nggak dibilang seberapa. Tetapi biasanya kalau penyakit kusta, saudara lihat sekarang banyak sih. Ada saya lihat di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah. Ya mungkin mereka itu kabur atau lari. Tetapi pada umumnya ada satu tempat di daerah Tangerang sana. Mereka ditempatkan di suatu tempat. Karena penyakit itu bisa membawa menular. Nah pada saat pagi hari ini, penyakit kusta apa yang ada di dalam hidupmu dan hidupku membuat orang menjauh daripada kita. Mari kita datang kepada Yesus. Karena dia yang tahu penyakit-penyakit apa yang terjadi dalam hidup kita. 10 kusta ini memanggil nama Yesus.
karena dia tahu keadaan mereka. Saudara dan saya, Tuhan tahu kebutuhan kita pada saat ini. Tadi dikatakan dia tidak pernah tinggal membeda-bedakan. Pada yang selanjutnya, Tuhan tahu kebutuhan kita pada saat ini. Kita lihat ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan berteriaklah 10 kusta ini ingin disembuhkan oleh Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan untuk mengasihani mereka. Karena Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan keadaan mereka. Karena apa? Mereka sudah ditempatkan di tempat yang terasing. Saudara, kalau keadaanmu dalam keadaan orang tidak mau berteman, jangan pusing. Masih ada yang lain bisa engkau cari teman. Jangan membuat itu sukacitamu menjauh daripada Tuhan. Tapi panggillah nama Yesus, karena Dia yang tahu keadaanmu. Ke-10 kusta itu berteriak memanggil nama Yesus. Penyakit kusta apa yang terjadi di dalam hidup kita pada saat ini? Bukan karena kusta yang saya maksud, kita koreng-korengan apa, bukan. Masalah apa? Karena apapun yang kau minta pertolongan daripada temanmu, kalau temanmu itu melihat engkau tidak menguntungkan, boro-boro dia mau tolong. Ingat, orang itu mau dekat saudara, ada sesuatu yang mau dia butuhkan. Kalau kau susah, boro-boro dia mau dekat. Tapi kalau kau menguntungkan bagi dia, dia akan dekat. Itu sifat manusia. Tapi ke-10 kusta ini dia tahu siapa yang harus dia datangi. Maka dia panggil nama Yesus. Saudara dan saya pada pagi hari ini, panggillah nama Yesus. Karena nama itulah yang dapat memulihkan hidupmu. Amin. Jangan coba-coba, oh aku mau ke situ, dia bisa itu. Jangan kecewa. Kalaupun engkau bisa menolong dia, jangan harap dia bisa menolong engkau. Ngerti ya maksud saya ya? Jangan harap, kemarin lu udah gua tolong, kok lu gak bisa nolong gua? Jangan kecewa. Tapi biar kita belajar dari 10 kusta ini, udah tempatnya diasingkan, dia tahu siapa yang bisa memulihkan hidupnya. Saudara dan saya, mungkin engkau diasingkan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ingat, ada Yesus yang bisa memulihkan engkau secara pribadi. Dan selanjutnya dikatakan, dia sanggup memulihkan keberadaan pribadi kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan keberadaan pribadi-pribadimu. Kalau engkau dan saya mau datang kepada Dia. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, dengan kekuatan kita, tanpa seizin Tuhan, semuanya tidak bisa. Tapi ingatlah, Yesus itu tahu keadaanmu. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, Kakak Naldo bisa baca? Nah, mereka berteriak kepada Yesus supaya mereka mendapat kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi waktu mereka berteriak? Yesus mengatakan, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Padahal mereka tidak boleh dekat sama orang-orang yang sekitar mereka waktu itu, mereka dalam keadaan yang sehat. Tapi Yesus mengatakan, pergilah. Saudara, kadang-kadang hidup kita ini
belum terjadi, kita sudah takut. Nanti dia nggak terima saya. Enggak udah tahu orangnya begitu. Nggak usah. Enggak Tapi kita belajar ke 10 kusta ini. Tuhan katakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada siapa? Imam sangat tidak suka kepada orang-orang kusta. Saudara, kalau engkau punya masalah, jangan pernah bermimpi orang datang kepadamu untuk menolong dan engkau berharap. Tapi berharaplah pada pagi hari ini kepada Tuhan yang bisa menolong engkau, dan engkau tidak usah bayar kepada Dia. Bisa aja dong orang 10 kusta ini bilang, orang mau minta kesembuhan sama Tuhan kok malah disuruh kami pergi kepada imam-imam, tunjukkan diri kami. Udah tahu kami tidak boleh dekat sama mereka. Kami diberi jarak jauh, diasingkan. Saudara, setiap pribadi kita, kalau kita punya masalah, engkau pasti diasingkan. Jangan dekat-dekat sama orang saudara. Hidupnya susah, udah susah, miskin lagi. Datang lagi minta tolong. Ada 5 saudara, mungkin yang 3 orang kaya, 1 agak mending. Tapi kalau 1 susah, suruh dia bagian parhoba saja, cuci-cuci piring. Itu orang susah. Benar apa enggak? Coba kalau kaya, kasih dia di depan, dia banyak nyumbang. Anak nisian wae, suruh di depan. Padahal adiknya atau kakaknya susah, suruh dia itu bagian parhoba saja, kasih dia, sumbangannya juga nggak banyak. Kalau engkau susah, jangan dekat-dekat sama orang kaya. Ngerti ya maksud saya ya? Tapi dekatlah kepada Tuhan, karena Dialah yang dapat merubah hidupmu, memulihkan keadaanmu. Bayangkan ke 10 kusta ini. Dia datang kepada Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi mereka menolak? Tidak. Mereka tidak menolak. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Allah mau lihat kesetiaan mereka. Apakah mereka melangkah, apakah mereka berontak kepada Tuhan. Tetapi mereka setia. Apa yang dikatakan Tuhan, mereka berjalan. Saudara, kalau engkau mau berjalan bersama Tuhan, belum terjadi, percaya Tuhan akan memulihkan hidupmu. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau terjadi perubahan dalam hidupmu, ayat ini memberkati, jangan bengong. Nanti iblis ambil itu berkatnya. Katakan amin. Ya. Jadi firman Tuhan ini nyata dalam hidupmu. Tuh, siapa yang bilang amin katanya tadi? Anak kecil. Amin. Kalau ayat ini memberkati, ambil. Amin. Lihat 10 orang ini. Dia berjalan. Belum terjadi. Tetapi dia percaya karena Yesus yang mengatakan. Karena Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada janji manusia daripada janji Yesus. Tapi percayalah, Allahmu Allah yang baik. Saya sama Bapak Gembala bolak-balik ke kelurahan. Nanti ya ketemu notarisnya biar pergi bareng untuk nemuin itu orang. Sampai sekarang nggak janji-janji nggak ada.
Sampai saya gergetan. Saya mau hadapi sendiri aja. Karena saya pikir kita yang benar. Sekarang ini susah, yang benar aja suka disalahin. Tapi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Terjadi pemulihan. 10 kusta ini, dia percaya karena Yesus yang mengatakan, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Pada saat ini saudara dan saya, perlihatkan dirimu. Walaupun engkau punya masalah, engkau mengatakan ada Yesus yang sanggup memulihkan hidup. Harus itu yang terjadi di dalam hidup kita mengenai pemulihan. Jangan lihatkan kesusahanmu kepada orang. Membuat orang itu, loh dia katanya ikut Tuhan, tapi kok begitu ya? Jangan ceritakan masalahmu. Ceritakanlah masalahmu kepada Tuhan. Ataupun ada mentormu yang membuat engkau bisa bangkit. Jangan sembarang cerita. Saya kadang-kadang kalau naik bis, tadinya itu duduk sendiri, tiba-tiba ada orang duduk dekat dia, bisa curhat, cerita tentang masalah. Nyambung juga ya, saya pikir begitu. Ya udah ya, sampai sini ya, gitu. Saudara, itu orang dunia bisa menceritakan keadaannya satu dengan yang lain. Bagaimana engkau dengan anak-anak Tuhan? Saya tidak menceritakan supaya kamu cerita masalahmu, tidak. Tapi jadikan dirimu menjadi berkat bagi orang dunia. Kita lihat ayat selanjutnya. Tadi ayat berapa? Tadi ayat 14 ya. Ya, kita baca sekali lagi ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara dan saya pada saat ini, mari kita perlihatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan perlihatkan di hidupmu kepada orang-orang. Maksud saya, jangan menceritakan keadaanmu kepada orang-orang. Tapi perlihatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua, dia akan memulihkan kita. Saudara percaya saudara akan dipulihkan Tuhan? Amin. Itu dulu. Percaya apa tidak saudara dapat dipulihkan oleh Tuhan? Hanya Dia yang sanggup memulihkan hidup kita. Makanya ada pujian tadi dinyanyiin ya. Dia sanggup. Ada ya tadi ya kakak ya. Memulihkan perkara yang besar. Hanya Yesus yang sanggup. Itu pujian tadi. Jadi jangan sekali-sekali saudara mengandalkan manusia. Karena manusia tidak dapat memulihkan hidupmu. Percaya tidak? Hanya Yesus. Sekarang orang banyak stres. Sekarang penyakit jiwa itu sekarang psikiater banyak duit, panen. Tapi yang dapat memulihkan keadaanmu hanya Yesus. Karena apa? Pemulihan terjadi karena Yesus. Saya tekankan sekali lagi, pemulihan terjadi karena Yesus. Ya, jadi jemaat Ramas, jangan mengandalkan saudara, famili, saudaramu yang kaya, apalagi yang kaya, bisa disepelein kamu. Tapi andalkanlah Yesus yang dapat memulihkan hidupmu. Mari kita baca ayat yang ke-15. Kakak Naldo, baca lagi kakak. Amin. Tadi yang berangkat tadi ada 10
10 orang yang tahu mengucap syukur karena dirinya sudah dipulihkan, hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Saudara dan saya pada saat ini, berapa banyak Allah telah memulihkan hidupmu di dalam masalah-masalah yang ada. Adakah engkau secara pribadi datang kepada Yesus? Tapi Tuhan mengatakan dalam hidup kita, mau tidak mau disembuhkan oleh Allah, kita tetap bersyukur. Ini 10 orang. Tapi yang 1 yang tahu mengucap syukur karena hidupnya sudah dipulihkan. Saudara, biarlah kita yang terjadi di dalam hidup ini kembali ambil yang 1 orang. Dia tahu siapa dirinya. Jangan kalau sudah diberkati kita lupa. Belum diberkati setia datang kepada Tuhan. Giliran sudah enggak diberkati ataupun sudah diberkati, udah nggak kelihatan lagi. Kemarin ada beberapa jemaat datang ketemu sama satpam. Giliran kesusahan, baru datang ke sini. Dan saya ditanya sama satpam, Bu, ada orang begini. Sampai itu orang Manado bilang, Bu, jangan-jangan dia mau memberkati ibu loh. Kayaknya dia mau ngasih berkat ke sini. Lah, kok dia lebih tahu. Ujung-ujungnya saya ingat, oh pasti ada sesuatu. Bukan memberkati. Nah, terakhir kemarin datang orang ke sini, udah 20 tahun kali ya, Pak. Diberkati, habis diberkati ngilang. Nah, giliran anaknya udah mahasiswa baru datang karena ada namanya tadinya si ini, nama Chinese-nya tiba-tiba berubah karena masuk mau bikin surat diminta ganti. Lah, enak banget. Saya kan dulu diberkati di sini. Selama ini kamu di mana? Saudara, jadikan hidupmu menjadi berkat dimanapun kau berada. Mari kita mengerti keadaan kita. Lihat, 10 orang, hanya 1 yang tahu mengucap syukur karena hidupnya sudah dipulihkan. Ayat yang ke-16 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu ia tersungkur di depan dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada kan cerita Alkitab orang Samaria yang murah hati, ya? Itu nggak kenal Tuhan loh. Kalau saudara anak-anak muda sekarang nggak zamannya drama ya, fragmen ya. Kalau saudara praktekkan itu, orang Samaria, anak Tuhan lewat, begitu. Lewat lagi anak Tuhan, nggak kenal. Sampai 3 orang lewat, anak-anak Tuhan nggak mau tolong. Tapi ada 1 yang nggak mengenal Tuhan, mau tolong. Bahkan titip uang untuk bisa dia diobati. Nanti aku pulang, aku akan bayar lagi kalau kekurang. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan masa bodoh sama orang. Bisa loh, saudara, saya mau ini bilang, jangan saudara makan di hadapan temanmu yang gak punya makan. Walaupun kau bawa bontot nih, kalau sama-sama sih boleh. Kalau memang dia udah makan boleh. Tapi cobalah jadikan hidupmu, kamu sudah makan, bagi aja, pasti kau kenyang. Ngerti ya maksud saya ya? Jangan pelit. Ada orang tega. Saya nggak tega. Kemarin saya pergi ke DKI. Saya bawa bekalin dia pisang gini-gini.
Nanti malu saya diliatin orang makan. Makan di kamar mandi kalau malu. Kalau cuma sedikit, saya bilang gitu. Ya. Tapi kalau kita ada, saya kasih 4. Supaya dapat temannya kan. Kalau ngerumpi dia kan, om tuh suka cucu cuma. Lagi ini. Ternyata dia nggak makan, dia pulang bawanya sama. Yang saya mau katakan, kalau kau punya berkat, ada temanmu yang nggak makan, bagi. Pasti kau kenyang. Kalau menurutmu jatahmu itu membuat kau kenyang, tapi kalau kau libatkan Tuhan dalam berkatmu, kau pasti kenyang. Bahkan kau akan diberkati. Amin ya. Ngerti ya? Pemuda, jadikan hidupmu. Jangan cuek. Saya lihat nih banyak anak-anak muda bisa loh makan sendiri. Tapi biarlah saudara dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Kemarin saya lihat salah satu kesaksian, ada karyawan dia makan durian, dia nikmatin makan durian. Terus dia beli durian untuk karyawannya juga. Tiba-tiba ada orang di pojok jauh liatin orang itu sampai melotot melihat anak-anak muda ini makan durian. Tiba-tiba anak cewek itu tanya, "Pak mau Pak? Coba tanya sama bapak itu, mungkin dia mau." Orang itu bilang, mau katanya. Terus diambil satu, dibelah, dikasih sama dia. Udah makan lahap. Cerita punya cerita, "Bapak dari mana?" "Saya dari Jambi." "Ngapain Pak datang ke kota?" "Saya buruh tukang, nggak dibayar 5 bulan. Jadi saya kabur, nggak punya uang." "Terus gimana Pak?" "Iya, teman-teman saya juga di sana lagi nunggu nggak dibayar. Saya mau pulang aja." Ini orang yang makan durian tadi, pemuda ini, anak-anak wanita ini, langsung dia bagi. "Bapak udah makan belum? Mari Pak makan sini." Dikasih makan, bahkan pulang dikasih sangu untuk dia pulang ke kampungnya. Saudara, hidup ini bukan karena kita orang Kristen baru kita tahu memberi yang terbaik. Siapapun dapat menolong hidup kita, agama apapun, kalau dia dipulihkan, kalau Tuhan menjamah dia. Apalagi hidup kita pada saat ini, percayalah Tuhan akan dapat memulihkan hidupmu kalau engkau sungguh-sungguh mau dipulihkan. Dan selanjutnya dikatakan, pemulihan terjadi karena mengucap syukur. Jemaat yang saya kasihi, baik yang menyaksikan live streaming pada saat ini, pemulihan terjadi di dalam hidup kita bukan karena kita, tetapi karena kita tahu hidup kita mengucap syukur kepada yang memberikan kehidupan itu. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Boleh adik Grace baca sayang? Nah, ini Yesus tanya loh, bukankah tadi kamu 10 orang? Kemana yang lain? Bisa aja kan? Tahu itu Tuhan, tahu itu. Memang mereka bisa kan? Sekarang zamannya begini, suka menjatuhkan orang. Zaman sekarang, apalagi kalian dilihat di Facebook apa segala, suka menjatuhkan orang. Nggak usah ceritakan kejelekan orang di dalam. Bisa aja dia bilang, ceritakan teman-temannya, karena mereka satu kelompok. Kalau satu kelompok pasti tahu situasi keadaan teman-temannya, benar nggak? Grace punya teman sahabat, entah 5 kah apa 10, pasti tahu karakter mereka, benar? Nggak mungkin nggak tahu. Apalagi ibu-ibu punya kelompok untuk ngerumpi,
Pasti tahu di antara temanmu yang dalam ngerumpi itu yang mana yang baik, mana yang gak baik. Bisa dong dia jelekkan temannya itu. Mana yang lain, kata Tuhan. Tapi dia tidak mau membuat sesuatu di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu keadaan mereka. Jadi setiap hidupmu tidak usah jelaskan keadaan orang yang menyakitkanmu. Tuhan tahu. Air matamu saja ditampung di kirbatnya, membuat dia sedih. Dia tahu kesusahanmu. Mari menangis di hadapan Tuhan. Gak usah curhat. Tuhan pengen tahu ke hati orang ini, yang satu orang ini. Kemana temannya? Tapi dia tidak menceritakan. Inilah hidup kita sebagai anak Tuhan. Tidak usah bawa masalah orang kepada. Tapi cukuplah engkau yang tahu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tadi ayat berapa? 17. Saya baca sekali lagi ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sekali lagi saya tekankan, ingat, kalau engkau diberkati, jangan lupakan Tuhan. Karena Dia yang tahu keadaanmu. Dan selanjutnya yang terakhir, pemulihan terjadi karena pertolongan daripada Tuhan. Saudara dan saya, pemulihan terjadi semua karena pertolongan Tuhan. Boleh-boleh saja jemaat Tuhan mengatakan, oh saya bisa tertolong loh oleh karena dia. Kalau bukan Tuhan yang jamah dia, nggak mungkin saudara ditolong. Manusia itu sifatnya adalah serakah. Gak mungkin dong Tuhan tolong langsung dijatuhkan berkat plok dari surga, enggak. Banyak cara Tuhan mau pakai. Tapi jangan mengandalkan orang itu yang bisa memulihkan engkau. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Maka ada satu pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara harus bersyukur engkau bisa ada sebagaimana pada saat ini. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang 18. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Ini Tuhan berbicara di dalam hidupnya. Tidakkah di antara, berarti yang 9 tadi itu bukan orang Samaria. Karena Tuhan bilang apa? Selain orang ini. Saudara dan saya pada pagi hari ini, biarlah kita tahu siapa yang memulihkan hidup kita. Kita kembali kepada pencipta kita. Karena Dia yang tahu. Bisa berubah keadaanmu karena terjadi pemulihan karena kemurahan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya apa? Hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan ayat yang terakhir dikatakan, kita sama-sama bacanya, 1, 2, 3. Lalu ia amin. Tuhan memberkati dia. Karena apa? Dia tidak banyak berbicara orang Samaria ini. Karena Tuhan tahu di atas segala yang tahu. Ngapain aku ceritakan semua? Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan suka mengajari Tuhan. Tuhan maunya aku gini, kalau boleh gini Tuhan. Ini. Itu demi kepentingan kita.
Tapi biarlah kita belajar seperti orang Samaria ini. Dia tidak banyak berbicara, tapi dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkan, memulihkan hidupnya. Dan dia datang, kembali Allah memulihkan hidupnya. Pergilah. Allah menumpangkan tangan bagi dia. Pada pagi hari ini, maukah hidupmu dipulihkan agar tangan Tuhan tercurah di dalam hidupmu secara pribadi. Amin. Mari kita tundukkan kepala.